Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi berbentuk axolotl seperti ini ya. Ini bisa dijadikan gantungan kunci ataupun jadikan boneka atau mainan begitu ya. Bebas. Jadi nanti misalkan tidak dijadikan gantungan kunci berarti bagian ring ini bisa di skip atau bagian ini mau diganti dengan chain juga dipersilahkan saja. Nah, teman-teman, di sini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang 5 ply. Saya pakai yang merek ini. Ini dua warna ya, biru muda dan biru tua. Pemakaian benangnya tidak seberapa banyak ya, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir tentang pemakaian benangnya karena ini ukurannya juga tidak seberapa besar. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian di sini untuk mata saya tidak pakai safety eyes. Jadi teman-teman misalkan mau pakai safety eyes juga dipersilahkan. Silahkan ukurannya disesuaikan saja dengan size dari rajutannya begitu ya. Mau besar atau kecil. Ini saya pakai benang sulam, tidak seberapa banyak ya pemakaiannya. Saya pakai nanti teman-teman juga bisa pakai jarum tapestry yang ujungnya runcing ataupun tumpul seperti ini ya. Di sini kita juga perlu menyiapkan stitch marker untuk membantu penandaan, kemudian gunting untuk memotong benang, dan sini saya ini opsional ya. Ini adalah tang untuk membantu saya menarik jarumnya kalau terasa sulit atau ketika jari saya licin. Nah, di sini teman-teman juga akan membutuhkan jarum pentul. Ya, saya pakai yang bentuknya T, tapi ini opsional ya. Kalau pakai yang warna-warni itu juga boleh. Dan tentunya kita juga memerlukan dakron sebagai isian yang nggak seberapa banyak. Yang penting nanti cukup untuk mengisi bagian dalam dari amigurumi kita. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Kita mulai dari bagian ekor ya. Ini nanti akan menyatu terus ke bagian badan. Begitu kita buat magic ring terlebih dahulu. Kemudian di dalam magic ring ini kita buat 4 SC. 1 2 3 4. Kemudian kita tarik ekor benang sehingga bagian ini mengecil atau lebih rapat. Lalu kita mulai round 2 dari SC atau stitch pertama di sini. Di round 2 polanya adalah kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 2 kali. Jadi ini 1 SC. Lalu di stitch berikutnya kita isi dengan increase. Ini pengulangan pertama sudah, lakukan sekali lagi 1 SC kemudian increase. Jadi di akhir dari round 2 kita punya 6 stitch. Seperti ini. Posisi perajutan jangan lupa ya ini. Nah, kita arahkan seperti ini. Lalu lanjut round 3 kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase. Kali ini diulang 3 kali. Jadi di akhir dari round 3 kita punya 9 stitch. Ini kita buat 1 SC, pasang stitch marker untuk menandai stitch di awal round, lalu increase. Seperti ini, lakukan 2 kali lagi. Nanti kita ketemu setelah selesai round 3. Lanjut round 4 dan round 5 kita buat 9 SC di setiap roundnya. Jadi di 2 round ini, round 4 dan round 5, di setiap stitch
cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu, kita ketemu nanti setelah selesai round 5. Sekarang di round 6 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 6 kita nanti punya 12 stage. Ini saya baru buat 2 SC. Lalu di stitch berikutnya adalah increase. Seperti ini, lakukan 2 kali lagi. Setelah round 6 selesai, kita lanjut untuk round 7, kita buat 12 SC. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu round 7. Lanjut ke round 8. Pada round 8 ini kita merajutnya ini di front loop ya. Jadi di loop yang depan saja. Jadi ini kan sebenarnya kalau merajut biasanya kita menembus kedua loop ya, loop depan dan loop belakang, front loop dan back loop. Nah, kali ini hanya di bagian front loop saja. Seperti ini. Polanya untuk round 8 kita buat 1 SC lalu increase. Diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 8 kita akan punya 18 stitch. Jangan lupa hanya di bagian loop yang depan seperti ini 1 SC. Kemudian increase atau membuat 2 SC langsung di 1 stitch. Silahkan diteruskan perajutannya. Round 9 kita buat 18 SC. Jadi di setiap stitch untuk round 9 cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut terlebih dahulu round 9. Di round 10 kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. 1 2 seperti ini. Ini 2 SC, lalu di stitch berikutnya increase. Ini pengulangan pertama sudah selesai, lakukan 5 kali lagi. Jadi nanti di akhir dari round 10 kita punya 24 stitch. Round 11 sampai dengan round 13 kita buat 24 SC di setiap roundnya. Jadi di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC ya pada 3 round ini, round 11, 12, dan 13. Silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah menyelesaikan perajutan sampai dengan round 13. Setelah selesai sampai dengan round 13, di sini kita akan isi ya dakron di bagian yang runcing ini terlebih dahulu gitu ya, karena biasanya nanti kalau sudah terlanjur kita terlalu tinggi, bagian yang kecil seperti ini itu agak sulit ya kita jangkau. Jadi sekarang kita isi dulu sebelum kita lanjut perajutannya. Oke, paling tidak sudah terisi sampai di bagian itu begitu ya. Baik, lanjut di round 14. Pada round 14 kita buat pengulangan 10 SC kemudian decrease diulang sebanyak 2 kali. Jadi nanti di akhir dari round 14 ini kita punya 22 stitch. Jadi ini saya baru buat 1 2 SC 3 4, sebentar saya ulang. Ya, 5 6 7 8 9 dan 10. Kemudian decrease
Untuk decrease atau SC2 together kita lakukan dengan cara memasukkan akban melewati front loop dan front loop ya dari dua SC yang berdekatan, hanya di front loop saja, kemudian kait benang melewati kedua front loop tadi lalu kait benang. Ups, ini saya pasang lagi. Seperti itu ya cara membuat decrease-nya. Jadi kita buat lagi sekali lagi bersama-sama 10 SC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kemudian decrease, ini masuk di front loop, langsung saja ke front loop lagi seperti ini, lalu kait benang melewati kedua front loop tadi lalu kait benang. Nah seperti inilah untuk round 14. Sekarang round 15 kita buat 9 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 2 kali. Jadi di akhir dari round 15 kita punya 20 stitch. Ini saya baru buat 2 SC, 3 4 5 6 7 8, kemudian 9. Nah setelah SC yang ke-9 di sini kita buat decrease ya, sama seperti sebelumnya, hanya melewati front loop dan front loop dari 2 stitch yang berdekatan, kemudian kait benang. Seperti itu, silahkan dilakukan 1 kali lagi. Jadi nanti ya di akhir round 15 kita tinggal punya 20 stitch. Sekarang di round 16 kita buat pengulangan 8 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 2 kali. Jadi di akhir dari round 16 kita punya 18 stitch. 1 2 kemudian 3 4 sebentar saya rapikan, 5 6 7 8, kemudian decrease seperti biasa, masuk dari front loop, kait. Nah seperti ini, silahkan dilakukan 1 kali lagi. Round 17 kita buat 18 SC. Jadi di setiap stitch pada round 17 ini cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu untuk round 17. Sebelum lanjut ke round 18, teman-teman sebaiknya segera isi dakron begitu ya. Jadi nanti sebentar lagi nih akan sedikit mengecil begitu supaya nanti lebih mudah. Jadi sekarang pengisian dakronnya dilakukan ketika lubang ini atau bukaannya masih cukup besar begitu. Nah, oke, di round 18 kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease seperti ini. Ini diulang 6 kali, jadi nanti di akhir dari round 18 kita tinggal punya 12 stitch begitu ya. Ini 1 SC kemudian decrease, seperti itu terus dilakukan hingga akhir round. Kita ketemu setelah selesai round 18.
Sekarang di round 19 kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase, diulang 6 kali. Jadi di akhir dari round 19 kita punya 18 stitch. Ini 1 SC, kemudian di sini kita buat increase. Seperti ini. Lakukan 5 kali lagi. Di round 20 kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 20 kita punya 24 stitch. Ini 2 SC kemudian di sini increase. Seperti ini, diulang sebanyak 6 kali. Ini sudah buat 1 kali pengulangan, masih kurang 5 kali lagi. Silahkan dirajut terlebih dahulu. Untuk round 21 kita buat pengulangan 3 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 21 kita punya 30 stitch. Ini 3 SC terlebih dahulu seperti ini, kemudian increase. Oh ya teman-teman, nanti sembari merajut bisa sambil isi dakron begitu ya. Jadi supaya nanti tidak kerepotan ya. Ini saya isi sedikit begitu, nanti kalau sudah mulai agak tinggi mulai diisi lagi begitu ya. Silahkan diteruskan juga perajutannya, nanti kita ketemu setelah selesai round 21-nya. Untuk round 22 kita buat 30 SC. Jadi di round 22 ini cukup kita isi setiap stitchnya dengan 1 SC. Round 23 kita buat pengulangan 4 SC kemudian increase, diulang sebanyak 6 kali. 1 2 3 4, kemudian increase. Ini pengulangan pertama sudah, masih kurang 5 kali lagi. Jadi nanti di akhir dari round 23 kita punya 36 stitch. Round 8 sampai dengan round 9 kita buat 36 SC di setiap roundnya. Jadi di dua round ini, yaitu round 8 dan round 9, kita isi setiap stitchnya dengan 1 SC. Lalu sekarang round 26 kita buat pengulangan 4 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 26 kita tinggal punya 30 stitch. 1 2 3 4, kemudian decrease. Ini pengulangan pertama, silahkan lakukan 5 kali lagi. Untuk round 27 kita buat 30 SC. Jadi di sini silahkan di setiap stitch diisi dengan 1 SC untuk round 27. Round 28 kita buat pengulangan 3 SC kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round ini kita punya 24 stitch. Ini 3 SC lalu decrease. Silahkan diteruskan.
Untuk teman-teman yang mau pakai safety eyes, bisa dipasang sekarang ya, sebelum bagian ini semakin mengecil. Pemasangannya adalah di antara pergantian round 24 dan round 25. Nah, jadi di sini ini tadi kan ini adalah round 28 begitu. Jadi ini 28, 27, 26, 25, 24 ya. Jadi pergantian round ini di sini. Nah, tapi di sini saya akan disulam aja nanti belakangan ya. Jadi tidak saya pasang safety eyes. Dan posisinya maksudnya sisi mana saja silahkan, tidak masalah ya, karena ini bentuknya lingkaran, tidak ada yang berbeda begitu, mau sebelah mana aja bisa pasangnya. Yang penting di perkiraannya adalah pergantian round 24-25. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa itu tidak sesuai untuk ekspresi yang diinginkan, bisa dipindahkan ya, bebas aja teman-teman. Jaraknya kalau bisa begitu ya, sekitar antara stitch yang dipasang, misal ya, ini adalah safety eyes pertama, kemudian ini safety eyes kedua begitu ya. Jadi jaraknya itu 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang ini sampai ini totalnya adalah ada 5 stitch. Jadi nanti ketika terpasang otomatis jumlah jaraknya tidak sampai dengan 5, kurang lebih begitu ya. Tapi itu adalah opsional, bebas aja teman-teman mau diletakkan jarak berapa. Oke, seperti itu ya. Nanti saya disulam aja, bisa pakai benang sulam atau pakai benang rajut warna hitam yang dipecah layannya begitu ya, atau mau layan utuh juga bebas. Oke, sekarang kita lanjut ke round 29. Di sini round 29 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 29 kita nanti punya 18 stitch. Ini baru buat 2 SC kemudian decrease ya. Nah, seperti ini. Silahkan diteruskan perajutannya. Lanjut round 30, kita buat pengulangan 1 SC kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round ini kita punya 12 stitch. Sebentar ya, saya rapikan, saya ulang membuat decrease-nya. Nah, ini 1 SC kemudian decrease begitu ya. Ini baru 1 kali pengulangan, masih kurang 5 kali lagi, silahkan diteruskan. Lalu sekarang di round 31, ini adalah round terakhir ya untuk pembuatan bagian ini. Di sini kita buat 6 decrease, jadi kita lakukan decrease banyak 6 kali ya. Jadi nanti di akhir dari round 31 kita tinggal punya 6 stitch. Decrease pertama, decrease kedua, dan seterusnya. Silahkan diteruskan dulu. Setelah selesai, ini bagi teman-teman yang mungkin bagian ini masih kurang penuh ya, silahkan diisi walaupun ini lubangnya masih kecil ya, tidak seberapa besar, tapi gak apa-apa, bisa dibantu pakai ujung gunting atau pakai apa ya untuk membantu mengisi kalau memang dirasa kurang gitu ya. Oke, di sini kita akan selesaikan perajutannya dengan cara setelah membuat SC yang terakhir tanpa perlu membuat slip stitch ataupun satu chain sebagai pengaman, tanpa membuat itu semua, kita langsung potong benang ya. Saya potongnya agak panjang karena nanti ini akan saya jadikan sebagai gantungan kunci. Jadi ini ekor benangnya nanti sekalian sebagai untuk menjahit begitu ya. Nah, ini langsung kita tarik teman-teman. Cukup panjang punya saya, 30 cm mungkin ya. Lebih baik lebih daripada kurang. Lalu untuk menutup bagian ini kita akan masukkan hakband melewati front loop dari 6 stitch yang tersisa. Ini seperti ini ya. Masukkan saja atau tarik saja melewati front loopnya. Oke, ini baru 2. Teruskan dulu.
3, 4, 5, 6 ya. Lalu kemudian kita akan tarik. Nah, jadi ini menutup ya. Seperti ini. Kita akan rapikan ini karena masih terlihat ada tonjolan ya, supaya ini lebih rata. Begitu kita akan masukkan. Ini saya tarik ya. Seperti ini sebentar. Oke. Lalu kita tarik. Nah, jadi bagian atas akan lebih rata ya. Ini kita sembunyikan lagi, kita tusuk-tusukkan keluar masuk mana saja, bebas ya teman-teman, supaya ini lebih terjaga aman ya. Begitu. Lalu nanti tinggal kita jahitkan ring besi untuk gantungan kunci. Kalau mau dijadikan gantungan kunci, tapi kalau mau dijadikan sebagai mainan aja ini, maka biarkan tanpa ada tambahan ring ya. Nah, saya pasang ringnya nanti aja, tapi ini saya hanya mengarahkan ekor benangnya kembali ke puncak begitu. Seperti ini dulu ya, ini saya biarkan. Nah, kita akan melanjutkan perajutan untuk pelengkapnya ya, mulai dari insangnya, tangannya, kakinya, begitu ya. Oke, kita istirahat dulu bagian ini, kita lanjut dengan bagian lain. Untuk bagian tangan, di sini kita nanti akan membuat 2 buah ya. Diawali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 di dalam magic ring ini kita buat 5 SC, tapi terhitung nanti kita punya 6 stitch. Jadi tampilan seperti chain di awal saat membuat magic ring ini nantinya akan digunakan juga untuk merajut di round 2. Ini saya sudah buat SC nya sebanyak 1, 2, 3, 4. Saya tarik, kemudian 5. Oke, kita sudah buat 5 SC, tapi terhitung kita punya 6 stitch. Jadi di sini, di seperti chain ini, kita juga pakai untuk merajut ya. Kalau teman-teman merasa lebih suka langsung aja merajut 6 SC, dipersilahkan ya. Yang penting jumlah stitchnya adalah 6 begitu. Oke, round 2 sampai dengan round 4 kita buat 6 SC di setiap roundnya. Jadi silahkan dirajut 1 SC di setiap stitch dari round 2 sampai dengan round 4. Nanti kita hanya buat sampai dengan round 4 saja ya untuk bagian lengan. Ini nanti bisa dipotong benang ya, tanpa membuat chain ataupun slip stitch di akhir dari perajutan. Silahkan dirajut dulu, nanti kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 4 dan sudah membuat 2 buah. Ini ya punya saya setelah selesai sampai dengan round 4, lalu tanpa chain ataupun slip stitch saya potong benang cukup panjang karena nanti akan digunakan untuk menjahit ya, langsung dilepas aja seperti ini. Dan ini
sisa benang tadi saat membuat magic ring ya, bisa dimasukkan. Bagian ini tidak perlu diisi dengan dakron, cukup seperti ini saja ya. Saya sudah buat 2 buah, jadi nanti tinggal dijahitkan. Kemudian ini bagian kaki, perajutannya kurang lebih sama caranya dengan cara merajut bagian lengannya tadi, hanya berbeda di hitungan polanya ya. Jadi silahkan dibuat bagian kaki sebanyak 2 dengan pola seperti yang tercantum pada layar video. Untuk bagian kaki ini juga sama, setelah perajutan tanpa diberi chain ataupun slip stitch langsung potong benang ya, sisakan ekor benang cukup panjang dan tanpa dakron ya. Sisa benang tadi kita masukkan ya di bagian sini, jadi ini sudah tidak usah diisi dakron, biarkan seperti ini untuk bagian kaki. Baik, sebelum melanjutkan perajutan, nah di sini saya akan buat dulu ya sulaman bagian mata di round 24-25. Nah, karena ini saya bukan safety eyes, jadi saya akan sulam di round 25-nya begitu ya, teman-teman. Di sini saya akan tusuk dari mana saja, bebas ya. Kemudian keluarkan. Tahan ini, jangan sampai terikut semua, ketarik ya, jadi biarkan sedikit seperti itu. Lalu saya akan sulam. Nah, sulamnya hanya seperti ini saja ya, beberapa kali sampai agak tebal begitu tampilannya. Atau tadi awal benang sulamnya di double saja ya kalau mau lebih cepat, supaya lebih terlihat tebal begitu ya. Nah, kalau benang sulamnya tidak di double, bisa lakukan beberapa kali. Oke, hanya seperti ini ya sulamnya. Nanti kalau sebelah sini sudah dirasa cukup tebal, bisa bergeser begitu ya ke beberapa stitch sebelahnya. Oke, mungkin di sini 1 2 3 4 5. Jadi kalau yang sebelah sini masih kurang tebal, bisa ditambah lagi ya. Begitu saja ya cara membuat sulamannya. Silahkan disulam dulu. Setelah dirasa sudah cukup ya sulaman matanya, ini saya keluarkan ke stitch yang sama dimana dengan benang ini pertama kali masuk begitu ya. Lalu di sini kita buat simpul atau kita ikat. Kemudian potong benang. Lalu sembunyikan nih ekor benangnya, kita dorong atau kita tarik ke dalam juga bisa ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita tarik dari dalam. Silakan dilakukan cara apa aja, yang penting ekor benang ini tersembunyi ke bagian dalam. Nah, ini punya saya hasilnya seperti ini ya sulamannya. Ini saya tambah sedikit saja garis seperti untuk tampilan mulut begitu ya. Lalu saya akan jahit sekarang
gantungan kuncinya saya pakai ring besi yang modelnya seperti ini, jadi tidak ada sambungan ya di bagian bawah. Harapannya nanti gantungan besinya ini tidak mudah terlepas. Oke, ini jahitkan saja, tidak ada patokan khusus ya teman-teman. Yang penting harapannya dia kuat dan rapat, tidak mudah lepas ya, seperti itu aja. Nah, silahkan dipasang dulu ringnya. Kalau teman-teman mau skip bagian ini juga dipersilahkan, tidak masalah. Bila dirasa sudah cukup kuat penjahitannya, kita akan keluar masukkan sisa benang ini ya, bebas aja ke arah mana. Lalu nanti tinggal kita potong benang atau sembunyikan ya, sama seperti sebelumnya itu. Misalkan seperti ini ya, jadi dikeluarkan ke mana aja bebas. Oke, kalau sudah dirasa sudah cukup, ini bisa potong benang. Nah, kalau sudah dipasang ringnya seperti ini. Kemudian kita sekarang akan jahit ya, bagian kaki ini kan terlihat ya, bagian ekor perpindahan atau guratannya terlihat ya, antara ekor dengan badan. Kemudian ini badan dengan kepala ya, karena ada seperti mengecil kemudian mulai membesar begitu ya. Nah, untuk kaki kita akan jahit di sebelah sini agak depan ya, seperti ini. Bisa ditahan dengan menggunakan jarum pentul. Ini saya pakai yang bentuknya seperti huruf T, seperti ini. Lalu untuk lengan kita posisikan dia nanti agak di sini begitu ya, dekat leher. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita jahit. Nah, ini punya saya sebagian sudah saya jahit ya. Ini lengan dan salah satu kaki. Ini saya akan tunjukkan cara saya menjahit. Sebenarnya tidak ada patokan khusus ya teman-teman untuk menjahit. Yang penting dia rapat dan sebisa mungkin rapi. Dan misalnya ini kan yang penting dia tidak terlepas begitu ya. Nah, penjahitannya bisa menggunakan satu ply utuh seperti ini atau mau dipecah ya. Tadi yang di bagian lengan ini saya pecah karena ini 5 ply, jadi ketika saya pecah jadi 2, ada 3 ply, ada 2 ply. Nah, bebas mau dipakai yang mana untuk menjahit. Saya pakai yang 3 ply ya. Ini hanya untuk yang di lengan begitu. Sebenarnya untuk yang kaki juga bisa dengan cara tersebut, tapi saya kali ini pakainya helaian yang utuh begitu, tidak saya pecah. Nah, seperti ini. Hanya tinggal keluar masuk saja sebenarnya teman-teman ya. Kalau kesulitan mengarahkan bisa dikeluarkan ke stitch lain terlebih dahulu. Nanti kembali lagi ke stitch tujuan begitu ya. Karena ini kan bisa menembus begitu ya, maksudnya seperti ini. Kesulitan saya untuk melanjutkan ke sini karena jarumnya pendek dan besar ya, tidak lentur begitu. Nah, jadi ini saya arahkan dulu ke tempat lain seperti ini, lalu saya masukkan kembali, lalu arahkan ke stitch tujuan, misal ke sini ya, karena yang sini belum dijahit.
Nah, seperti ini. Lakukan sampai dengan bagian ini tidak terlepas atau tidak goyang-goyang. Setelah penjahitannya dirasa cukup, saya akan keluarkan dia ke stitch. Ini yang kaki yang sebelah itu saya keluarkan kemana aja, bebas begitu ya. Di sini belum saya potong. Nah, ini dari sini akan saya keluarkan juga di stitch yang sama dengan sisa benang dari ekor yang pertama. Maaf, dari kaki yang pertama. Nah, seperti ini maksudnya ekor benang ya. Nah, jadi kemudian sisa-sisa ini akan saya ikat. Kemudian nanti dipotong dan disembunyikan. Ini bisa didorong untuk menyembunyikan. Nah, seperti ini. Atau juga ditarik. Nah, seperti ini. Setelah dijahit semuanya seperti ini, tinggal kita buat insangnya juga nanti sirip di ekor. Kita buat bagian sirip ekor dulu ya. Saya ganti warna benang warna yang biru tapi lebih gelap begitu ya. Sebelum memulai, ini saya sisakan ekor benang kurang lebih 5 sampai dengan 10 cm begitu. Nanti ini fungsinya untuk membantu ketika menjahit ya, merapikannya itu supaya dia nanti ini bisa dikeluarkan di stitch lain, jadi nanti untuk diikat gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau terlalu pendek itu kadang justru lebih merepotkan untuk merapikannya. Oke, di sini kita mulai awalan berupa chain sebanyak 12 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lalu round 1 atau row 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, dari sini kita mulai ya perajutannya. Polanya adalah kita buat 4 HDC. Jadi di 4 chain berturut-turut masing-masing kita isi dengan 1 HDC. 1 2 3 4. Kemudian kita buat HDC increase atau 2 HDC langsung di satu chainnya ini, di satu stitch atau di satu chain ini ya, langsung kita isi 2 HDC. Kemudian di chain selanjutnya kita isi 3 HDC di dalam satu chain. Sudah. Lalu di chain berikutnya kita isi dengan HDC increase. Lalu 4 HDC. 1 2 3 dan 4. Sudah selesai. Seperti ini hasilnya ya. Bentuknya jadi seperti huruf V. Oke. Kemudian kita buat slip stitch ke stitch yang sama atau di chain yang sama yang terakhir ya. Seperti ini. Lalu potong benang ini cukup panjang karena ini yang akan kita gunakan untuk menjahit. Sedangkan yang awal nanti hanya untuk membantu merapikan atau mengikat ya. Jadi yang ini cukup panjang. Lebih baik lebih daripada kurang ya.
Nah, seperti ini. Kita akan langsung jahitkan saja ke bagian ekor. Nah, nanti dia posisinya adalah di sini. Oke. Ya. Kita masukkan dulu ini yang apa namanya? Awal ya, yang awal kita tusuk dulu. Kita masukkan dia atau keluarkan dia ke stitch mana saja. Seperti ini ya, kurang lebih tusuk aja, keluarkan ke posisi mana saja. Seperti ini. Kemudian tinggal kita jahit. Ini menggunakan yang panjang ya. Bisa satu helai utuh seperti ini atau mau dipecah juga silahkan ya teman-teman. Jahitnya bebas ya teman-teman, caranya seperti apa, yang penting ini nempel ya. Dia terjahit gitu loh. Seperti ini aja sih yang saya lakukan ya. Saya juga nggak dipecah layan benangnya, pakai layan utuh. Jadi kalau sudah dirasa sudah cukup penjahitannya, tinggal kita rapikan ya sisa benang di tali atau diikatkan di sini. Bagian belakang tampilannya seperti ini hasil jahitannya. Kalau sudah, ini saya rasa sudah ya, punya saya sudah nggak lepas-lepas ini. Nah, sisi kanan kiri semuanya, ujung juga. Kalau sudah oke, kita keluarkan. Ini kita tusuk lalu keluarkan di stitch yang sama dengan yang ini. Saya pakai bantuan tang untuk menarik ya, karena licin berkeringat. Nah, ini sudah ya, oke. Di sini seperti sebelumnya. Nah, jadi nanti kalau setiap kali penjahitan untuk merapikan caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya lebih yakin, lebih aman begitu, ekor benangnya tidak terlepas. Lalu dorong, sembunyikan. Sekarang kita akan buat bagian insang. Untuk bagian insang kita mulai dengan warna biru muda terlebih dahulu. Sebelum memulai kita sisakan ya seperti ini, nanti untuk memudahkan saat penjahitan begitu ya. Sini kita buat 7 chain. Sudah. Kemudian kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini kita mulai buat SC. Jadi di row 1 ini kita buat 6 SC. Ini 3 4 5 dan 6. Kemudian kita buat 9 chain, 1 2 3.
4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian kembali kita mulai perajutan pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Dari sini kita mulai 6 SC ya. Kita mulai buat 6 SC. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sisa chain kita abaikan. Lalu kembali kita buat 9 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kembali buat 6 SC. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti ini hasilnya ya. Nah, di sini kita akan akhiri, kita buat dulu 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu potong benang. Nanti karena ini kan bagian kepalanya warnanya sama dengan ini, jadi kita akan menjahitnya menggunakan benang warna ini, begitu. Sehingga ini saya sisakan ekor benang cukup panjang, lebih baik lebih daripada kurang. Untuk bagian insang nanti kita buatnya 2 buah ya teman-teman. Kita akan selesaikan dulu yang pertama ini. Jadi di sini dimulai dari awal ya posisinya. Nah, seperti ini kita akan ambil benang warna yang kedua. Saya pakai biru tua. Cek posisinya seperti ini ya. Nah, kita mulai dari yang paling awal sebelah sini. Kita attach benang. Ini juga sisakan lebih panjang daripada biasanya, begitu ya. Nanti untuk memudahkan merapikan ya, untuk mengikat. Oke, sudah. Lalu ini kan ada loop dari chain yang tidak dirajut. Nah, kita merajut di situ ya. Kita buat maaf, lepas. Slip stitch. Kemudian buat picot terdiri dari 3 chain seperti ini, lalu buat slip stitch di chain yang paling bawah. Kita buat slip stitch di situ. Nah, seperti ini ya untuk membentuk picotnya. Lalu dilanjutkan dengan 3 slip stitch. 1, 2, 3. Kemudian picot. 1, 2, 3. Slip stitch di chain yang paling bawah. Lanjut. 1, 2, tetap buat slip stitch ya. 3. Nah, ini kan SC ya. Kalau SC kita menembus kedua loop. Sebentar, punya saya tadi hanya loop yang belakang, jadi ini kurang rapi. Saya rapikan. Nah, seperti ini. Lalu picot. Seperti itu saja ya teman-teman. Silahkan dibuat. Setelah 3 slip stitch, buat picot. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan stitch terakhir. Tadi kita membuat di row 1 ya. Jadi ini mengelilingi ini sampai dengan di sini. Sedangkan sisa yang di sebelah sini nanti tidak usah dirajut karena nanti akan digunakan untuk
menjahit ke bagian kepala ya, yang sisi sebelah sini. Jadi ini hanya memutar sampai dengan di SC yang terakhir, sedangkan sisa yang sini tidak dirajut. Sesampainya di akhir ya, ini setelah membuat piko yang terakhir, saya akan buat slip stitch ke tegaan dari SC ini, atau kalau mau bisa ke stitch di bawah, tapi saya mau di tegaan yang dari SC ini ya. Saya buat slip stitch di sini untuk mengakhiri round. Kemudian saya potong benang cukup panjang tapi tidak panjang sekali ya. Yang penting nanti bisa digunakan untuk merapikan ya, atau mengikat bagian ini begitu supaya lebih rapi nanti. Bagian insang ini kita buat dua, masing-masing nanti dipasang di kanan dan di kiri begini. Nah, kita akan jahitkan begitu ya. Caranya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yang ini ya. Jadi dipaskan aja, tidak masalah begini. Lalu ekor benang yang warna biru tua ini saya keluarkan, saya tusukkan bebas aja kemana aja begitu, ke sini. Lalu yang satu juga seperti ini. Lalu nanti ini akan saya ikat, lalu saya sembunyikan. Seperti itu aja ya teman-teman. Lalu baru kita jahit dengan menggunakan benang yang warna biru muda. Lalu nanti sama seperti sebelumnya, diikat dan disembunyikan. Dan seperti inilah hasilnya buatan kita ya, amigurumi axolotlnya. Bagian depan, ini belakang seperti ini, depannya seperti ini. Lucu ya. Ya, ini enggak seberapa tinggi, mungkin sekitar 15 cm saja ya, dengan menggunakan milk cotton yang 5 ply. Kalau pakai yang lebih kecil, otomatis nanti hasilnya juga akan lebih mungil begitu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi axolotlnya yang dijadikan gantungan kunci ya pada video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.